Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Tessa Febrina, Prodi PAI semester 4 dengan NIM 231371514 dan rekan saya. Perkenalkan, nama Ana Warna Mukti dari Prodi PAI semester 4 dengan NIM 231371515. Baiklah, sebelum kita memahami pelajaran, kita harus mengenal terlebih dahulu, yaitu apa itu pendidikan. Menurut Kiai Haji Dewantara, pendidikan adalah sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan masyarakat. Kemudian, apa itu sosial? Sosial adalah bagaimana kita berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita. Misalnya, ketika kita bermain bersama teman, berbagi mainan, atau membantu orang tua. Itu adalah sebagian dari kegiatan sosial. Sehingga para peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan sosial adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia dewasa dalam rangka menggali potensi yang ada di dalam dirinya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yang seimbang dengan alam dan masyarakatnya. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang pendidikan sosial yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan persaudaraan dalam ikatan Islam dan iman itu lebih kuat daripada hubungan persaudaraan ikatan darah. Karena itu, Allah memerintahkan kaum muslimin menjaga ketakwaan dan menjauhkan diri dari sikap mengabaikan hukum-hukumnya. Dengan demikian, segi pendidikan sosialnya yaitu sikap tolong-menolong. Ketahuilah, Al-Quran menegaskan bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara, tetapi di sisi lain ditegaskan bahwa umat manusia itu satu kesatuan. Dengan kata lain, orang mukmin itu bersaudara, walaupun kenyataannya membuktikan bahwa tidak jarang di antara mereka disibukkan dengan perbedaan-perbedaan hanya karena masalah-masalah kecil. Rasa senasib dan kepedulian antar sesama menjadi hilang, sehingga mereka mudah tersinggung, marah, saling mengolok-olok antar sesama. Bahkan sampai terjadi perselisihan antar suku, antar bangsa, antar agama, bahkan dalam satu agama pun sekalian. Kemudian penjelasan tafsir tahlili surat Al-Hujurat ayat 10 itu dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ayat ini menegaskan persaudaraan seiman sebagai landasan utama dalam hubungan sesama muslim, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Persaudaraan ini lebih kuat daripada hubungan kekerabatan berdasarkan nasib karena didasarkan pada keimanan yang sama. Kemudian, secara tafsir ijmali, Al-Quran menegaskan bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara, tetapi di sisi lain ditegaskan bahwa umat manusia itu satu kesatuan. Dengan kata lain, orang mukmin itu bersaudara, walaupun kenyataannya membuktikan bahwa tidak jarang di antara mereka disibukkan dengan perbedaan-perbedaan. Hanya karena masalah-masalah kecil, rasa senasib dan kepedulian antar sesama menjadi hilang, sehingga mereka mudah tersinggung, marah, saling mengolok-olok antar sesama. Bahkan sampai terjadi perselisihan antara suku, antar bangsa, antar agama, bahkan dalam satu agama sekalipun. Kata pendidikan sosial terdapat juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya,
Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini membahas tentang prinsip dasar hubungan antara manusia. Karena itu, ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Penggalan pertama ayat ini, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, digunakan sebagai pendahuluan untuk menegaskan kesetaraan derajat kemanusiaan di hadapan Allah. Tanpa adanya perbedaan di antara berbagai suku, tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan dalam penciptanya. Tafsir Tahlili dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ayat ini menekankan kesetaraan derajat manusia di sisi Allah. Tidak ada perbedaan kemuliaan antara laki-laki dan perempuan, atau antara suku dan bangsa. Kemuliaan yang hakiki hanya terletak pada ketakwaan kepada Allah. Tafsir Ijmali Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini membahas tentang prinsip dasar hubungan antara manusia. Karena itu, ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tapi kepada jenis kemanusiaan. Penggalan pertama ayat ini, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, digunakan sebagai pendahuluan untuk menegaskan kesetaraan derajat kemanusiaan di hadapan Allah. Tanpa adanya perbedaan antara berbagai suku, tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan dalam penciptanya. Pelajaran atau hikmah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yakni yang pertama, ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara karena mereka bersatu dalam keimanan yang sama. Persaudaraan ini bukan hanya hubungan biasa, tetapi persaudaraan yang kuat layaknya hubungan keturunan. Dan yang kedua, kewajiban memperbaiki kehidupan. Jika terjadi perselisihan antara pertikaian di antara saudara seiman, maka wajib untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan tersebut. Hal ini penting agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga di antara umat Islam. Dan yang ketiga, persaudaraan mencegah permusuhan dan aniaya, yakni membantu kebutuhan saudara, melonggarkan kesulitan dan menutup aib saudara akan mendatangkan pertolongan dan ampunan dari Allah kelak. Dan yang keempat, manfaat sosial, yakni menjaga persaudaraan membantu terhindar dari dosa, mendekatkan diri kepada Allah atau menambah kualitas ibadah, memberikan ketenangan hati dan memperkuat ikatan sosial sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dan yang terakhir, takwa kepada Allah sebagai kunci rahmat, yakni ketakwaan ini menjadi landasan untuk menjaga persaudaraan dan perdamaian di antara sesama mukmin. Faidah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini, yakni menghormati dan menghargai perbedaan. Ayat ini mengajarkan agar manusia saling menghormati keberagaman suku dan bangsa dan warna kulit, serta tidak membanggakan garis keturunan atas status sosial tertentu, menolak sikap sombong dan merendahkan. Larangan untuk memandang rendah orang lain berdasarkan asal-usulnya ditegaskan, sehingga tercipta sikap saling menghargai dan menghilangkan diskriminasi dan rasisme. Mendorong saling mengenal dan berinteraksi. Dengan saling mengenal, manusia dapat belajar dan mengambil manfaat satu sama lain, yang menjadi modal untuk meningkatkan ketakwaan dan membangun kedamaian dan kesejahteraan bersama. Penutupan. Sebagai penutupan dari presentasi ini, izinkan kami menyampaikan beberapa poin penting sebagai refleksi akhir. Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 13 bukan hanya sekedar ayat yang dibaca, namun mengandung ajaran sosial yang sangat mendalam dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Dalam ayat 10, Allah SWT menegaskan bahwa seluruh orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan di sini tidak terbatas pada hubungan darah, suku bangsa, atau status sosial, melainkan dibangun atas dasar keimanan kepada Allah. Ketika terjadi perselisihan di antara sesama muslim, Islam memerintahkan untuk segera
mendamaikannya, bukan memperkeruh keadaan. Ini adalah bentuk pendidikan sosial yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, ayat 13 memperluas cangkupan pendidikan sosial dalam Al-Quran dengan menegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, lalu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan dari warna kulit, bahasa, suku, kekayaan, atau jabatan, melainkan dari ketakwaannya. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi keadilan sosial serta kesetaraan manusia. Melalui dua ayat ini, kita dianjurkan untuk menjadi pribadi yang toleran, tidak mudah berprasangka, menjauh diskriminasi, serta senantiasa menjalani silaturahmi dan perdamaian. Inilah esensi dan pendidikan sosial dalam Islam yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, mari kita jadikan nilai-nilai sosial dalam Al-Quran ini sebagai pendoman dalam berinteraksi dengan sesama. Tidak cukup hanya mengetahui makna ayat, tapi lebih dari itu, kita harus mampu menginternalisasi dan mengamalkannya dalam setiap aspek kehidupan. Sebab, pendidikan sosial dalam Islam bukan hanya konsep, tapi sebuah panggilan untuk membangun masyarakat yang beradab, adil, dan penuh kasih sayang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita sama untuk terus belajar, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang rahmatul lil alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.